Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insan ayyutraka suda. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman Yusuf di channel Pondok Ngaji, yang saya akan mengangkat tema perkara ini yang terjadi perdebatan juga ya di kalangan umat Islam. Itu perkara tentang takwil atas ayat-ayat mutasabihat atau hadis-hadis yang bersifat ahad. Nah, ini nanti kita akan bahas di sini. Kenapa saya angkat ini? Karena memang ya kembali lagi ya sebagaimana konten sebelumnya itu tadi, tuduhan-tuduhan mereka-mereka yang mengatakan orang yang tidak menggunakan hadis ahad sebagai ingkar sunnah lah, Mu'tazilah gaya baru lah, ya, rasionalis, apalah macam-macam lah gitu. Nah itu, ini saya akan membawakan pembuktian. Benar nggak sih takwil itu tidak ada dalam Islam? Nah ini saya akan bawakan tema saat ini tentang perkara Imam Bukhari itu menggunakan takwil ketika beliau bertemu dengan ayat-ayat yang redaksinya itu mutasabihat. Mutasabihat itu bisa memunculkan persepsi-persepsi yang aneh-aneh gitu kan, atau hadis-hadis yang bersifat ahad. Itu di sini akan kita bahas. Pertama teman-teman, saya akan membacakan sebuah hadis ya. Saya akan membawakan sebuah hadis yang itu ada dalam riwayat Muslim dan syarahnya itu ditulis oleh Imam An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani ya, jangan salah ini. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu dia banyak menulis mensyarah kitab-kitab yang ada di pesantren, ya kan, seperti kitab yang Fathul Majid itu tentang sifat 20 itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu banyak mensyarah, memberikan penjelasan kitab-kitab yang ada di pesantren. Nah, kalau Imam Nawawi dia itu penulis kitab Riyadhus Shalihin, lalu dia mensyarah kitab Sahih Muslim. Nah, syarah Sahih Muslim itu salah satunya karya beliau. Nah, terhadap sebuah hadis ini teman-teman ya, saya akan angkat satu hadis ini yang itu memunculkan dugaan seolah-olah Allah itu ada di atas. Ini banyak yang membahas juga perkara kayak gini nih. Ini saya juga akan bahas juga gitu kan, sekaligus pembuktian. Karena Imam Nawawi itu nanti dari penjelasan Imam Nawawi itu akan ada dua itu terhadap hadis seperti itu. Kalau nggak tahwid, itu takwil. Oke, saya akan baca dulu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa langsung dilihat di layar dulu tuh, ada tuh ya. Nah, terus teman-teman, saya akan bacakan hadisnya ya. Ini saya alhamdulillah punya terjemahan nih. Hadis ahad dalam akidah. Ini penulisnya nih Fatih Muhammad Salim. Nah, ini juga beliau ini memuat juga nih hadis yang itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disyarah oleh Imam Nawawi. Oke, saya baca dulu teman-teman ya. Saya baca langsung aja terjemahnya. Wahai Rasulullah, bolehkah aku memerdekakannya? Rasulullah bersabda, datangkan budak itu kepadaku. Lalu aku pun membawanya. Nabi bertanya kepada budak itu tadi ya, di mana Allah? Dia menjawab, di langit. Nabi bertanya, siapa saya? Dia menjawab, Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, merdekakan dia sebab dia telah mukmin. Nah, jadi hadis ini bercerita tentang sahabat mempunyai budak perempuan. Nah, budak perempuan ini dia membuat kasus. Dia akan mengembalakan domba tuannya. Ya, ketika mengembalakan domba, ada satu yang diterkam serigala. Akhirnya dia marah-marah tuh. Si budak itu dipukul lah, entah digampar atau gimana lah. Setelah itu dia mengadu perkara ini kepada Rasulullah, apakah saya akan merdekakan saja nih budak saya gitu kan.
Kata Rasulullah, suruh menghadap dia dulu budaknya. Nah, ketika menghadap budak itu menghadap Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada budak itu, di mana Allah? Gitu. Nah, dijawab oleh si budak tadi, di langit. Lalu Nabi bertanya lagi, siapa saya? Dia menjawab, Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang tadi itu ya, yang punya budak itu, merdekakan dia sebab dia telah mukmin. Nah, ini nih. Nah, coba teman-teman lihat lagi di layar itu ya, redaksi hadisnya itu tuh ada tuh. Yang hadis apa? Terus, bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang hadis itu tadi tuh, yang mengesankan ketika Rasulullah bertanya kepada budak itu, di mana Allah? Di atas, katanya. Siapa aku? Nah, engkau adalah Rasulullah. Nah, ketika pertanyaan itu dijawab di atas, ini mengesankan kan seolah-olah Allah itu seperti berada pada tempat. Nah, ini terjadi perdebatan memang di kaum muslimin ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah ahad. Nah, hadis ahad ini bagaimana menyikapinya? Nah, Imam Nawawi ini akan menjelaskan perkara ini ya. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi menjelaskan hadis ini berkata, hadis ini menyangkut sifat Allah. Yang dalam mensikapi perkara ini ada dua mazhab. Yang pertama, mengimaninya tanpa menyelami maknanya dan tetap meyakini bahwa Allah itu tiada sesuatu pun yang menyamainya dan meyakini bahwa Allah itu bersih dari segala ciri makhluk. Kedua, mentakwilkannya dengan takwil yang pantas bagi Allah. Orang yang mentakwil akan mengatakan bahwa yang dimaksud dari pernyataan Nabi di atas adalah sekedar mengujinya, apakah dia bertauhid atau tidak. Mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur segalanya. Apabila seseorang berdoa, maka ia mengarahkan pandangannya ke langit, sebagaimana orang sholat menghadap Ka'bah. Dan itu tidak berarti kalau Allah dibatasi oleh langit, sebagaimana juga tidak berada di dalam Ka'bah. Akan tetapi hanya karena langit itu arahnya orang yang berdoa, sebagaimana Ka'bah itu arahnya orang yang sholat. Atau barangkali si budak itu termasuk penyembah berhala, yang ketika menjawab demikian, maka Nabi tahu bahwa dia bertauhid dan bukan penyembah berhala. Lalu Imam Qodiyat berkata bahwa tidak ada perbedaan di antara umat Islam, baik ahli kalam, ahli hadis, ahli fikih, atau orang awam yang taklid, bahwa beberapa nas yang seakan memberi kesan Allah ada di langit, seperti firman Allah yang terjemahnya, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi. Surat Al-Mulk ayat 16. Ayat ini tidak bisa dipahami secara lahiriah saja. Para ahli ilmu kalam, ahli fikih, dan ahli hadis yang menetapkan arah atas bagi Allah dengan tanpa membatasi atasnya dan dengan membayangkan bagaimana atasnya, maka mereka mentakwilkan bahwa di langit itu berarti di atas langit. Sedangkan ahli kalam yang benar-benar mendalam dan golongan yang benar-benar ingin mensucikan Allah dengan menafikan adanya batas-batas dan arah baginya, maka mereka mentakwil nas-nas tersebut dengan takwilan yang sesuai dengan konteks kalimat. Beliau katakan, aduhai, apakah yang membuat golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah kompak untuk tidak berpikir mengenai zat Allah, dan mereka mendiamkan hal itu karena akan membingungkan akal mereka. Mereka juga sepakat untuk tidak membayangkan apa dan bagaimana Allah itu. Dan itu tidak berarti ragu tentang wujud Allah serta tidak mengurangi ketauhidan. Bahkan memang demikian halnya. Namun ada juga yang menetapkan arah bagi Allah dengan tidak membatasinya. Akan tetapi, adakah perbedaan Allah dengan orang yang membayangkan bagaimana Allah itu, namun mengucapkan sebagaimana lahir kalimat dalam Al-Quran yang terjemahnya, dan dialah yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya, Al-An'am ayat 18. Kemudian dia bersemayam di atas aras, surat As-Sajdah ayat 4. Dengan tetap berpegang pada ayat yang nyata-nyata menyatakan tanzih kepada Allah, yakni firman-Nya yang artinya tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia, surat Asy-Syura ayat 11. Sikap seperti ini cukup aman jika seseorang mendapat taufik dari Allah.
Nah, itu jadi seperti itu yang syarah dari Sahih Muslim menyikapi adanya hadis budak jariyah, budak perempuan yang ketika ditanya oleh Rasulullah, di mana Allah? Di atas. Nah, Imam Nawawi langsung menjelaskan bahwasanya memang dalam Islam itu ada dua mazhab yang apabila bertemu hadis-hadis yang maknanya itu Allah diserupakan seperti makhluk atau Allah itu berada di sebuah tempat, itu dikatakan oleh Imam Nawawi ada dua pendapat dalam mazhab Islam itu. Ada yang mentahwid itu dia mengetahui dalilnya, ya kan, hadisnya seperti apa, tapi mendiamkan karena apa, yang mengerti itu Allah sendiri. Jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, sementara ada juga ya di kalangan ulama itu mentakwil hadis seperti tadi itu. Nah, tentang takwil ini ya memang banyak beberapa kelompok mengatakan bahwa takwil itu tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada ulama yang menggunakan tafwid, tidak ada ulama salaf ya kan, ulama hadis menggunakan tafwid. Nah, ya bukan tafwid, takwil. Jadi ada beberapa, maaf teman-teman ya. Jadi ada tuduhan yang mengatakan bahwasanya ulama baik salaf itu atau ulama hadis ya tidak menggunakan takwil, baik terhadap ayat mutasyabihat ataupun hadis ahad seperti hadis budak jariyah tadi itu. Karena itu kan dia diriwayatkan oleh Musalamah bin Hakam As-Sulami itu. Cuman dia aja meriwayatkan seperti itu, sementara di hadis-hadis yang riwayatnya Al-Muwatta ya kan itu tidak seperti itu redaksi hadisnya. Nah, ini saya akan membuktikan benar nggak sih ulama atau ahli hadis itu tidak menggunakan takwil. Nah, ini saya akan adakan pembuktian ya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu teman-teman di layar itu ada kitab Sahih Bukhari. Coba lihat di layar itu ya. Dan teman-teman juga nanti bisa mendownload ya di deskripsi saya ini kitab Sahih Bukhari yang di situ ada takwil terhadap beberapa ayat. Nah, coba kita lihat dulu ya bagaimana pendapat Imam Bukhari terhadap surat Al-Qasas ayat 88 dan surat Hud ayat 56. Nah, coba ntar dulu nih saya lihat dulu ya. Nah, di surat Al-Qasas ayat 88 itu ini saya surat Hud dulu ya. Surat Hud ayat 56 di sana ada redaksi ayat akhizu binasiyatiha. Nah, itu yang artinya binasiyatiha itu ditakwil oleh Imam Bukhari yaitu adalah fi mulkahu wasultonahu. Nah, itu dikatakan seperti itu tuh. Nah, teman-teman coba lihat di layar ya ada tuh. Itu dalam kitab Sahih Bukhari halaman 1158. Coba lihat dulu di layar tuh. Yang di garis merah ya. Nah, terus ada juga tentang surat Al-Qasas ayat 88. Surat Al-Qasas 88 yang redaksi suratnya itu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa kata Imam Bukhari? Illa wajhah itu adalah illa mulkah. Ya kan itu dikatakan Imam Bukhari seperti itu takwilnya illa mulkah. Nah, coba teman-teman lihat di layar itu ya ada ya. Nah, jadi di sini teman-teman bahwasanya pembuktian ini memang harus saya tampilkan di layar dan teman-teman bisa download di bawah ya kitab Sahih Bukhari. Karena apa, teman-teman? Sekarang ini banyak mereka-mereka yang mencoba menulis ulang kitab-kitab para ulama termasuk kitab Sahih Bukhari ini
ya kan, bahkan dalam bentuknya itu e-book, ya kan, e-book bukan PDF ya, tapi e-booknya CHM. CHM itu kan dia bisa di copy paste, itu bisa di blok lalu di paste. Nah teman-teman, itu ada ya teman-teman tuh, coba dilihat di layar itu ya, ada itu kitab Sahih Bukhari itu yang versinya itu CHM. Coba teman-teman lihat dulu. Nah, teman-teman nanti akan melihat di situ ya, coba dari kitab Sahih Bukhari itu, nanti kan di bagian kiri itu ada daftar isi ya, daftar isi dari kitab Sahih Bukhari itu. Nah, itu eh, di kitab di daftar isi itu nanti kan ada tentang tafsir. Nah, tafsir itu ada tafsir surat Hud, ada tafsir surat Al-Qasas. Nah, masalahnya surat Hud itu yang ayat 56 itu tidak ada teman-teman di kitab Sahih Bukhari yang diterbitkan siapa ini ya? Ini Abu Ahmad Sidokare, kitab Sahih Bukhari. Lalu ada juga itu penerbitnya itu Ibnu Majah wordpress.com. Itu kitab tafsir surat Hud ayat 56 itu tidak ada teman-teman. Coba lihat di layar tuh ya. Lalu teman-teman bisa juga lihat itu ya di kitab Sahih Bukhari itu yang dari Abu Ahmad Sidokare dan Ibnu Majah wordpress.com di surat Al-Qasas di bagian kirinya itu. Nanti kan yang kanan itu kan ada ininya ya, ada penjelasannya itu, hadis-hadisnya itu, hadis tafsir suratnya itu. Nah, surat Al-Qasas yang ayat 88 itu nggak ada juga teman-teman. Coba dilihat dulu di layar tuh. Nah, jadi begini teman-teman. Pertama, jangan kita menuduh mereka yang melakukan takwil itu nggak punya dasar. Sementara Imam Bukhari dalam Sahihnya aja ada takwilnya tuh, menyikapi ayat-ayat yang tadi itu ya, yang dua tadi itu, surat Al-Qasas ayat 88 sama surat Hud ayat 56. Itu dia mengatakan seperti itu. Yang satu surat Al-Qasas mengatakan mulkah illa mulkah, yang satu lagi mengatakan itu tadi tuh sultan. Dan ai fi mulkahu wa sultanahu. Jadi seperti itu Imam Bukhari mentakwilkan. Lalu begini, jangan sampai satu sisi ternyata terbukti Imam Bukhari menggunakan takwil, kedua akhirnya apa? Terjadi pembajakan intelektual, dihilangkan tuh tadi itu yang harusnya tadi ayat Al-Qasas 88 itu ada, kok jadi nggak ada. Memang formatnya jadi kayak bagus ya, apa tuh praktis, bisa di copy paste seperti itu ya, cuman kok jadi hilang gitu. Surat Hud 56 nggak ada, surat Al-Qasas 88 nggak ada. Yang di situ surat Hud 56 dan surat Al-Qasas ayat 88 itu tadi itu memuat pendapat Imam Bukhari secara orisinil yang mengatakan ada takwil di situ, ditakwil dengan mulkahu, ada juga sultanah. Jadi gimana itu? Nah, artinya begini teman-teman. Jadi ini kan pembahasan ini saya sengaja angkat. Muncul takwil ini pertama ada sebuah hadis yaitu riwayatnya Ahad. Itu kan tentang budak jariyah. Yang di situ Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya kan, dalam syarahnya itu terhadap redaksi Imam Muslim itu tadi, nah, ulama berbeda pendapat. Ada dua metode ulama dalam menyikapi hadis budak jariyah ini ya. Ini kan hadis ahad. Nah, dikatakan yang pertama itu tafwid, menyerahkan seluruh maknanya kepada Allah. Berserah diri, dia diam, nggak mau berkara bagaimana, tidak mau bertanya bagaimana tentang di manakah, di mananya, bagaimanakah, itu nggak pernah ditanyakan dalam perkara tafwid. Itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Lalu yang kedua takwil. Nah, takwil itu dalam perkara zaman sekarang ini, karena sekarang ini banyak orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab gitu kan, bukan lulusan pesantren,
bukan lulusan LC. Ketika mendapatkan teks-teks seperti itu tuh, nah, dia itu akan bingung, ini gimana nih gitu kan. Oh, ada wajah Allah di situ. Oleh Imam Bukhari dikatakan mulkah kekuasaannya. Jadi seperti itu tuh ditakwil oleh Imam Bukhari. Nah, ada lagi teman-teman yang lebih apa namanya ya? Saya agak-agak bingung juga nih. Jadi ada kan Al-Qur'an terjemah yang suka ada di kita terjemah itu kan dari Departemen Agama. Surat Al-Baqarah tentang ayat kursi itu kan. Wasi'a kursiyu samawati wal ard. Nah, jadi dikatakan bahwasanya kursi kalau di catatan kakinya ya, terjemah Departemen Agama dikatakan apa? Di catatan kakinya itu jelaskan kursi itu adalah kekuasaan Allah. Nah sementara teman-teman dari Saudi Arabia itu ada Al-Quran terjemahan Indonesia tapi terbitan Saudi Arabia. Itu ketika dia memberikan komentar terhadap ayat kursi itu tadi, redaksi kata kursi itu terjemah catatan kaki itu dikatakan bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah. Nah, ditambah lagi oleh Al-Quran terjemah Indonesia terbitan Saudi ini ditambahin apa di situ? Pendapat yang terkuat adalah ya kan tentang kursi itu tadi adalah apa? Tempat telapak kakinya Allah. Nah, itu gimana tuh teman-teman? Oh, tadi kan kursi itu adalah kekuasaan, itu pasti takwil. Nah, ditambah lagi pendapat yang terkuat ya kan tentang kursi itu adalah tempat telapak kakinya Allah. Nah, itu gimana teman-teman? Itu kan nanti akan menimbulkan dugaan, menimbulkan zon gitu kan. Seolah-olah Allah itu seperti makhluk, nauzubillah min zalik, ya kan? Itu kan bahaya nanti muncul apa namanya anggapan-anggapan atau dugaan-dugaan seperti itu tuh. Coba teman-teman lihat dulu di layar tuh ada tuh tangkapan layar terjemah Quran bahasa Indonesia terbitan Saudi. Lihat dulu teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kenapa takwil itu ada, ya kan, dan itu orisinil Imam Bukhari itu seperti itu menyikapi apa? Ayat yang itu sifatnya mutasabihat. Terlebih lagi tadi hadis ahad ya. Budak jariah itu tadi Imam Nawawi dalam syarahnya itu mengatakan ada dua metode, ada yang tafwid, ada yang takwil. Nah, tetapi bukan berarti orang yang menggunakan takwil itu justru malah seolah-olah dikatakan wah ini mengubah arti lah dengan itu. Padahal Imam Bukhari juga melakukan seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa yang sekarang terbitan sekarang ini nih kita Sahih Bukhari ini kok hilang itu tadi tuh terjemahan itu tadi tuh yang apa tuh yang surat Al-Qasas 88 sama surat Hud 55 kok hilang. Nah, ini dalam rangka apa? Ini kan ngeri pembajakan intelektual kah? Atau ingin menghilangkan pendapat Imam Bukhari yang mentakwil ayat 56 surat Hud dan surat Al-Qasas ayat 88 itu tadi itu. Ya kan? Ya berarti memang takwil itu ada dalam hasanah keilmuan Islam dan memang orisinilnya seperti itu. Jangan terjadi pembajakan. Saya mengharap jangan terjadi pembajakan. Ya, penghilangan itu tadi itu. Karena apa ya, generasi kita kan ingin tahu hasanah ilmu keilmuan Islam itu seperti apa. Ternyata yang namanya tafwid dan takwil terhadap ayat mutasabihat dan hadis-hadis yang bersifat ahad itu tadi memang ada. Ya, terlebih hadisnya itu menyikapi tentang sifat Allah tadi itu. Allah itu ada di langit, itu pasti ada takwil di situ oleh para ulama. Oke, teman-teman, itu aja pembahasan saya tentang apa namanya ini takwil, tentang takwil yang itu Imam Bukhari itu menggunakan takwil terhadap ayat-ayat itu tadi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.